Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh pengisian dokumen RPL bagi calon mahasiswa baru jalur RPL. Pada dokumen transfer dan rekognisi pembelajaran lampau ini, calon mahasiswa diminta untuk pertama mengisi nama lengkap terlebih dahulu, kemudian apa pekerjaannya dan kampus asalnya jika ada. Tetapi kalau misalnya sebelumnya belum pernah berkuliah, bagian ini boleh dikosongin. Kemudian pada file ini itu ada dua tabel utama. Yang pertama adalah tabel A, yaitu tabel transfer kredit, yang mana ini adalah tabel yang diisi berdasarkan transkrip nilai Bapak atau Ibu apabila kemarin pernah berkuliah, baik dari D3, D4, ataupun S1. Nah, D3 atau S1 ini maksudnya kalau misalnya kemarin sempat belum selesai kuliahnya, tetapi itu sudah ada transkrip nilainya, itu bisa kita pakai. Kemudian yang kedua adalah tabel rekognisi pembelajaran lampau. Nah, tabel ini nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan mata kuliah yang disupport dengan bukti-bukti pendukungnya. Nah, sekarang kita mari ke bagian transfer kredit terlebih dahulu. Pada tabel transfer kredit ini ada beberapa kolom, mulai dari kode mata kuliah asal, kemudian nama mata kuliah asalnya, SKS-nya berapa, nilainya berapa, kemudian kode MK konversi, mata kuliah konversi, dan seterusnya. Kalau kode mata kuliah asal dan mata kuliah asal ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari transkrip nilai Bapak Ibu sendiri. Masukkan besaran SKS-nya berapa dan nilainya berapa. Kemudian untuk kode MK konversi dan mata kuliah konversi, ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari daftar mata kuliah Prodi Sistem Informasi. Kemudian link bukti, ini adalah tautan dari transkrip nilai Bapak Ibu. Di sini boleh, di sini nama buktinya boleh ditulis nanti. Oke, sekarang kita mulai coba dulu ya. Di sini kita buka, misal ini adalah sebuah transkrip nilai akademik dari D3 ya. Di sini kan kita bisa lihat ada total 48 mata kuliah. Nah, tugas dari Bapak Ibu calon mahasiswa adalah memasukkan mata kuliah ini beserta nilainya dan juga SKS-nya ke form yang ini tadi. Nah, misal di sini kita ambil contoh terlebih dahulu mata kuliah bahasa Inggris 1 di sini. Bahasa Inggris 1, kode MK-nya MI 1103, SKS-nya 2, nilainya di sini B. Kita cek dulu apakah ada di daftar MK Prodi Sistem Informasi. Nah, ini sudah diberikan di link tadi ya. Kita lihat di sini bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, di sini bahasa Inggris di Prodi Sistem Informasi itu SKS-nya adalah 3. Sementara kalau tadi di transkrip nilai bahasa Inggris ini SKS-nya 2. Nah, ini nggak bisa dikonversi Bapak Ibu karena kurang, tidak sama ya, kurang SKS-nya, kurang 1. Berarti kita harus cari yang lain. Misalnya di sini adalah, oh ini kebetulan bahasa Inggrisnya ada 2. Berarti boleh ini Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya ada 2. Bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2, dua-duanya 2 SKS, 2 SKS. Berarti kita boleh tuliskan di sini. Ya. Bahasa Inggris 1. Bahasa Inggris 1 di sini bahasa Inggris 2 ya. MI 1103 kodenya. MI 1103.
Kalau bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 2 di sini MI 2203. SKS-nya 2, SKS-nya 2. Nilai pertama itu bahasa Inggrisnya B, nilai bahasa Inggris 2 juga B. Oke. Nilai B, ini nilainya B juga. Nah, sekarang kedua mata kuliah ini karena totalnya sudah 4 SKS, itu bisa Bapak Ibu dikonversi ke mata kuliah di program studi sistem informasi. Di sini berarti kita konversi ke bahasa Inggris yang ini ya. Kemudian kode mata kuliahnya ini. Nah, ini. Nah, jadi dua mata kuliah dari transkrip nilai D3 diubah menjadi satu mata kuliah di Prodi Sistem Informasi ini paling 3 SKS. Nilainya ini B, jadi nilainya juga B di sini. Nah, untuk penilaian itu silahkan diisi saja Bapak Ibu. Untuk fixnya itu nanti menjadi tugas dari asesor untuk memvalidasi apakah memang betul-betul perubahan nilainya sudah pas. Jadi tidak bisa kan dari B ini diubah jadi ke A, itu nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi seperti ini. Nah, link buktinya ini, untuk link bukti ini Bapak Ibu silahkan sematkan link Google Drive-nya. Link Google Drive yang sudah open access. Nama buktinya boleh di sini ditulis transkrip nilai D3. Oke, seperti ini. Nah, Bapak Ibu terus lakukan semuanya sebisa mungkin. Bapak Ibu bisa searching dari 48 mata kuliah ini, apalagi yang kira-kira bersesuaian dengan daftar mata kuliah yang ada di sini. Nah, di sini kan ada kalau untuk semester 1 untuk mahasiswa reguler bukan RPL, itu ada konsep sistem informasi, etika profesi sampai semester 8. Nah, jadi di sini setiap mata kuliah itu juga nanti dikelompokkan, ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib program studi sistem informasi. Nah, jadi Bapak Ibu kami minta untuk sebanyak-banyaknya mengkonversi dari transkrip nilai terlebih dahulu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini contoh yang lain lagi, misalnya mata kuliah sistem informasi, coba cek apa ada sistem operasi ini ya. Oke, sistem operasi. Oh, tidak ada. Ah, ini ada nih, desain grafis. Desain grafis ini 3 SKS. Nah, sebentar, desain. Nah, contoh di sini, desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Ini boleh. Ya, misal di sini tadi di transkrip nilai awal itu desain grafis itu 3 SKS, nilainya B. Kodenya MI 3120. Terus ini MI 3120, mata kuliahnya desain grafis, SKS-nya 3, nilainya tadi B. Ya, nilai B.
Nah, kalau untuk di sini disamakan dengan desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Kita tulis di sini mata kuliahnya. Ini kode mata kuliahnya. Nah, 3 SKS juga nilainya B. Sama juga ini linknya. Bapak Ibu lakukan seterusnya untuk menyerap, mengkonversi, transfer dari transkrip nilai ke ini hasil asesmen. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dan ini tips dari kami, apabila Bapak Ibu kesulitan atau mungkin ini apa bingung, Bapak Ibu boleh gunakan bantuan Gemini untuk melakukan konversi. Ini belum saya login ya, sebentar. Kita gunakan browser yang lain. Boleh gunakan Gemini. Kita upload ininya. Kita upload dulu transkrip nilainya dulu. Nah, ini kita upload. Setelah kita upload transkrip nilai, kita upload juga daftar MK-nya. Nah, ini. Nah, 2. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan seperti ini. Berdasarkan kedua dokumen di atas, tolong buatkan copy di sini ya, transfer kredit. Buatkan transfer kredit dari transkrip nilai B3 ke, nah, kita upload juga ininya file transfer SKS ini ke Gemini ya. Jadi ada 3 filenya. Ke dokumen tadi namanya filenya ini. Nah, kita enter. Nanti hasilnya ini yang Bapak Ibu rapikan. Bapak Ibu buat saja terlebih dahulu. Jika sudah selesai, silahkan diupload ke Google Drive masing-masing. Nanti tugas kami sebagai asesor yang isinya adalah dosen-dosen prodi sistem informasi itu memvalidasinya. Jadi hasil masukan dari Bapak Ibu itu tidak langsung kami terima mentah-mentah. Kami akan cek satu persatu validasinya seperti apa. Nah, ini contohnya ya, transfer kreditnya. Nih, pendidikan agama 2 SKS nilainya B. Nah, ini hasilnya, ini akan sangat membantu Bapak Ibu. Silahkan dilakukan cara seperti ini. Nanti kami sebagai asesor itu akan memvalidasinya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini adalah untuk bagian transfer kredit. Nah, sekarang kita geser ke B, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, disinilah poin utama dari program RPL ini Bapak Ibu. Jadi di tabel ini itu isinya hanya adalah kode mata kuliah konversi dan juga nama mata kuliah konversinya. SKS-nya berapa, nilainya berapa.
Nah, untuk nilai ini nanti kami para asesor yang akan mengisi. Nah, sekarang yang ini mungkin sedikit lebih abstrak karena Bapak Ibu baru pertama kali mencoba. Nah, sekarang kita lihat dulu terlebih dahulu contohnya. Tetap patokannya adalah daftar mata kuliah ini, file daftar mata kuliah ini. Di sini semuanya ada mata kuliah. Ada banyak sekali, banyak sekali. Nah, sekarang yang ingin saya berikan contohnya adalah bukti. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti simple dan sederhana untuk melakukan kegiatan konversi, Bapak Ibu. Contohnya di sini. Pada gambar pertama ini adalah foto berupa dokumentasi kondisi server, rack, dan perangkat manajemen jaringan internal dari sebuah organisasi milik pelamar mahasiswa, calon mahasiswa, maaf. Kemudian dalam konteks AMPB, ini nama mata kuliah, analisis dan manajemen proses bisnis. Nah, langkah ini merupakan bagian dari analisis infrastruktur pendukung proses bisnis, kerapian kabel, dan penataan perangkat evaluasi untuk meminimalkan risiko downtime operasional. Dengan memetakan alur kerja sistem informasi dari sisi perangkat keras, organisasi dapat merancang mitigasi risiko terhadap gangguan komunikasi data yang menjadi tulang punggung proses bisnis harian. Nah, ini adalah contoh evidence untuk mendukung mata kuliah AMPB. Ini boleh seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh saja. Kemudian ada lagi foto yang lain nih misalnya. Kegiatan nih. Lokasi kerja operasional atau loket layanan digital, penjualan pulsa dan internet. Dari segi mata kuliah perspektif analisis dan manajemen proses bisnis, ini juga AMPB. Foto ini menangkap titik interaksi akhir pelanggan atau point of sale dari sebuah bisnis. Fokus analisisnya pada analisa tata letak tempat kerja dan efisiensi transaksi, dan seterusnya. Nah, ini juga adalah salah satu contoh bukti yang Bapak Ibu bisa buat dan lampirkan untuk menarget mata kuliah yang ingin dikonversi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah contohnya. Nah, saran dari saya kepada para calon mahasiswa baru, silahkan cek mata kuliah ini, daftar mata kuliah ini. Apabila sudah dikonversi dari transkrip nilai, tidak perlu lagi direkognisi ke bagian tabel rekognisi pembelajaran lampau ini. Bapak Ibu cari yang belum. Misal contoh di sini kita geser ya ke bawah sekali. Ada mata kuliah di semester 5. Contohnya adalah manajemen organisasi digital. Nah, Bapak Ibu boleh target mata kuliah ini dan cari buktinya apa yang Bapak Ibu miliki. Misalnya, boleh nih kita tanyakan Gemini. Nah, kita bawahnya. Misalnya, untuk MK manajemen organisasi digital, kira-kira bukti pendukung rekognisinya apa saja. Berikan 5 contoh buktinya. Oke. Nah, ini bantuan Gemini ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah 5 contoh bukti pendukung yang digunakan dalam proses rekognisi. Contoh yang pertama ada sertifikat pelatihan atau kursus, atau surat keterangan kerja dan uraian tugas. Ada juga portofolio proyek transformasi digital, dokumen SOP atau sertifikasi profesi global. Nah, ini
Apabila Bapak Ibu punya contoh dari bukti pendukung ini, silahkan disubmit Bapak Ibu dan dilampirkan. Masukkan ke link bukti di sini dan berikan nama buktinya. Nah, misalnya contoh di sini dokumen perancangan SOP atau kebijakan organisasi. Nah, ini nama buktinya ya, link Google Drive. Google Drive yang sudah open access. Nilainya boleh dikosongi, nanti ini tugas asesor untuk menilai. Tadi mata kuliahnya 3 SKS ya, mata kuliah manajemen organisasi digital. Kemudian ini adalah kode mata kuliahnya. Nah, seperti itu. Silakan diteruskan Bapak Ibu. Teruskan. Dan jangan lupa, ini kan manajemen organisasi digital ya. Jangan lupa di Google Drive-nya tadi, misalnya ini punya Pak Mas Nyoman Amandi ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini nama mata kuliahnya diubah. Jadi diubah menjadi manajemen organisasi digital. Nah, pada prinsipnya semakin banyak mata kuliah yang bisa dikonversi dan punya bukti valid dan evidence based, itu semakin sedikit jumlah sisa semester yang Bapak Ibu tempuh di program studi sistem informasi. Nah, sekarang balik lagi ke Gemini. Ini apabila Bapak Ibu tidak memiliki bukti dari kelima ini, contoh 5 ini, boleh Bapak Ibu edit prompt-nya. Jadi berikan 20 misalnya, contoh buktinya. Nah, nanti kan dibuatkan seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa memetakan, oh, saya punya bukti ini, saya punya pengalaman A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu bisa dimasukkan semua. Nanti jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melampirkan bukti pendukung untuk setiap mata kuliah yang ditarget. Ya, jangan khawatir, silahkan masukkan saja, asal rapi ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan nama-nama apa namanya, nama mata kuliahnya. Ini pasti yang jelas logikanya ya nambah ini ya Bapak Ibu ya. Nanti 8, 9, 10 dan seterusnya banyak. Seperti itu. Dilampirkan juga saja dengan rapi bukti-bukti pendukungnya. Nah ini tadi tambahan ya. Ini tadi kan saya minta 20 contoh. Ini ada lagi. Misalnya sih ada SOP, ada rancangan struktur organisasi, laporan manajemen proyek, cetak bir atau blueprint, audit efektivitas sistem dan seterusnya sampai dengan piagam penghargaan pun kami bisa akomodir untuk menjadi bukti. Seperti itu Bapak Ibu. Semakin otentik buktinya, semakin mudah asesor untuk memvalidasi. Bahkan kalau yang tadi saya contohkan, ini adalah contoh yang paling ringan ya. Foto kegiatan Bapak Ibu yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu diberikan narasi. Ini juga boleh dijadikan bukti pendukung Bapak Ibu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan pada video tutorial ini. Ingat, patokannya adalah yang pertama dokumen ini, dokumen hasil asesmen. Untuk transfer kredit itu diambil dari transkrip nilai D3, D4 dan atau S1. Kemudian untuk tabel rekognisi pembelajaran lampau itu Bapak Ibu cari list daftar dari mata kuliah yang ingin target, gunakan bantuan Gemini atau ChatGPT boleh atau Claude untuk mencari contoh-contoh bukti pendukungnya. Silahkan di-upload dan jangan lupa ditambah apa folder-folder mata kuliah bukti pendukung mata kuliahnya. Yang pasti jangan dicampur ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga ada baiknya untuk menyimak video pertama yang sudah di-share di grup WhatsApp. Oke, cukup
Sekian saja video tutorial ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.